Pria ini tega usir dan ceraikan istrinya karena gendut dan tak pandai dandan. Namun, 1 tahun kemudian ia menyesal. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pernikahan adalah perjalanan panjang dan penuh janji, harapan, dan cinta yang diucapkan di hadapan saksi dan Tuhan. Ketika dua orang berkomitmen untuk menjalani hidup bersama, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami tantangan apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Dalam kehangatan janji tersebut, cinta seringkali nampak seperti kekuatan yang tak tergoyahkan, mampu menaklukkan segala halangan. Namun, seiring berjalannya waktu, ujian-ujian mulai muncul. Cinta yang awalnya begitu kuat, perlahan diuji oleh kenyataan hidup, rutinitas harian, tekanan pekerjaan, tanggung jawab terhadap anak-anak, serta perubahan fisik dan emosional adalah bagian dari ujian yang kerap menghampiri setiap pasangan. Beberapa dari mereka mungkin mampu melewati semua itu dengan kesabaran dan pengertian, sementara yang lain menemukan diri mereka tersesat dalam kebingungan dan kebodohan. Kisah ini adalah tentang Galih, seorang suami yang pernah merasakan manisnya cinta yang tulus, namun perlahan tersesat dalam persepsi yang salah. Awalnya, Galih percaya bahwa cinta hanya soal penampilan dan kenyamanan, hingga akhirnya ia menghadapi kenyataan yang berbeda. Ketika istrinya, Sarah yang dulu mempesona, mulai berubah karena tuntutan kehidupan yang kian berat, Galih merasa bahwa cinta mereka memudar. Perubahan fisik Sarah yang disebabkan oleh melahirkan anak-anak mereka dan tekanan kehidupan rumah tangga mulai menjadi beban bagi Galih. Dia tidak lagi melihat Sarah yang dulu dia cintai, tetapi hanya seorang wanita yang dianggapnya tidak lagi menarik. Dalam kebodohannya, Galih lupa bahwa cinta sejati bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi tentang bagaimana kita menghargai, mendukung, dan mencintai pasangan kita dalam segala keadaan. Awalnya, pernikahan yang pernah begitu bahagia dirasakan antara Galih dan Sarah, namun kini terasa seperti bayangan yang kian memudar. Kenangan tentang masa lalu mereka seolah berputar dalam benak Galih, membawa kembali gambaran indah yang pernah mereka miliki. Dulu, Sarah adalah segalanya bagi Galih, wanita yang mempesona dengan rambut panjang yang selalu tergerai indah, tubuhnya yang langsing, dan senyumnya yang bisa menerangi hari-hari tergelap sekalipun. Setiap kali Galih pulang dari pekerjaannya, dia akan disambut oleh wajah Sarah yang berseri-seri, dengan sapuan make up tipis yang mempertegas kecantikannya. Galih masih ingat bagaimana perasaan hangat selalu menyelimuti hatinya setiap kali Sarah menyambutnya di pintu, membisikkan kata-kata cinta yang menenangkan. Mereka sering menghabiskan malam-malam dengan bercengkrama di sofa, menonton film, atau sekedar berbicara tentang masa depan yang mereka impikan bersama. Saat itu, Galih merasa bahwa hidupnya sempurna. Dia memiliki pekerjaan yang mapan, rumah yang nyaman, dan istri yang selalu memberikannya cinta tanpa syarat dan anak-anak yang begitu ceria. Mereka adalah pasangan yang membuat semua orang iri, saling mendukung, saling mencintai, dan saling melengkapi. Namun, waktu berjalan dan kehidupan mulai menunjukkan sisi kerasnya. Sarah hamil anak pertama mereka, dan tubuhnya perlahan mulai berubah. Galih masih mencintainya, tetapi seiring dengan kelahiran anak kedua dan ketiga, perubahan pada tubuh Sarah semakin jelas. Wajah yang dulu selalu segar kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tubuhnya yang dulu langsing kini mengembang, dan kulitnya yang halus kini menunjukkan kerutan-kerutan halus yang tak ada sebelumnya. Rambut panjangnya yang dulu tergerai indah kini lebih sering diikat asal, tak lagi dipedulikan seperti dulu. Sarah yang dulu selalu berdandan rapi dan memakai pakaian yang menarik perhatian, kini lebih sering mengenakan daster lusuh yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Bagi Galih, semua ini terasa seperti pukulan yang mengubah pandangannya terhadap Sarah. Setiap kali dia pulang bekerja, pemandangan yang sama selalu menyambutnya.
Sarah dengan rambut acak-acakan, wajah yang berminyak, dan tubuh yang tak lagi seperti dulu. Di matanya, Sarah tidak lagi memancarkan pesona yang dulu membuatnya jatuh cinta. Setiap hari, Galih semakin merasa bahwa dia sedang hidup dengan orang yang berbeda, bukan wanita yang dulu ia nikahi dengan sepenuh cinta. Galih tak pernah peduli bahwa beban tanggung jawab mengurus rumah dan anak-anak juga berat, sehingga ia terkadang tak memikirkan dirinya. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu dengan rekan-rekannya di luar, Galih pulang dengan perasaan yang semakin muak. Saat membuka pintu, dia melihat Sarah duduk di ruang tamu, mengenakan daster yang sudah usang dengan rambut yang diikat sembarangan. Matanya langsung melihat tumpukan cucian di sudut ruangan dan mainan-mainan anak yang berserakan di lantai. Ia mendesah panjang, merasakan gelombang kejengkelan meluap di dadanya. Sarah menoleh ketika mendengar pintu dibuka, tersenyum lelah ke arah suaminya. "Kamu sudah pulang, Mas? Sudah makan?" tanyanya dengan suara lembut, tetapi jelas menyimpan rasa lelah yang tak bisa disembunyikannya. Galih mengangguk singkat, lalu membuang pandangan ke arah lain. "Sudah," jawabnya dengan dingin. Sarah mendekat, mencoba meraih tangan Galih. "Aku masak sop kesukaanmu tadi. Kalau mau, aku bisa hangatkan lagi." "Tidak perlu, aku sudah makan di luar," kata Galih dengan cuek. Ada keheningan sesaat yang menggantung di antara mereka, membuat suasana semakin berat. Sarah menunduk, menatap lantai dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tak pernah menyangka Galih akan berubah sejauh ini. "Ada apa, Mas? Kamu kenapa seperti ini?" tanya Sarah akhirnya, suaranya gemetar. "Kenapa rumah ini selalu berantakan?" bentak Galih tanpa basa-basi. Sarah menoleh kaget, tidak menyangka suaminya akan pulang dengan kemarahan yang begitu besar. "Aku baru saja selesai menidurkan si kecil, Mas. Aku akan merapikan rumah setelah ini. Tiap hari aku pulang, yang aku lihat cuma kamu dengan penampilan seperti ini dan rumah yang selalu berantakan. Apa kamu tidak bisa sedikit menjaga dirimu? Apa kamu tidak bisa menjaga rumah ini agar layak dihuni?" Galih mendesak, suaranya semakin meninggi. Sarah mencoba menahan air matanya. "Mas, aku sudah berusaha, tapi mengurus 3 orang anak itu tidak mudah. Aku juga kan manusia biasa. Aku butuh istirahat, Mas." "Alasan, selalu alasan. Aku muak melihatmu seperti ini setiap hari. Kamu tidak lagi seperti Sarah yang dulu. Kamu sudah berubah, dan aku tidak tahan lagi." Sarah merasakan dadanya sesak mendengar kata-kata suaminya itu. "Aku berubah karena kita punya anak, Mas. Karena aku mengurus keluarga kita. Kamu tidak melihat betapa lelahnya aku setiap hari. Tapi aku tidak pernah meminta kamu berubah seperti ini. Aku menikahimu karena kamu cantik, modis dan selalu menjaga penampilanmu. Tapi sekarang, lihat dirimu. Kamu bahkan tidak peduli dengan bagaimana kamu terlihat," bentak Galih dengan kemarahan yang tak tertahankan. Sarah tidak bisa lagi menahan tangisnya. "Aku masih mencintaimu, Mas Galih. Tapi aku butuh kamu untuk mengerti. Kita ini kan keluarga. Aku tidak bisa selalu terlihat sempurna." Namun, bukannya mereda, kemarahan Galih justru semakin memuncak. "Cinta? Apa cinta bisa mengembalikan kamu yang dulu? Kamu sudah tidak seperti wanita yang aku cintai dulu, dan aku tidak bisa terus seperti ini." Sarah menatap suaminya dengan tatapan putus asa. "Terus, apa yang kamu mau, Mas? Apa kamu ingin aku pergi?" Galih terdiam sejenak, namun akhirnya kata-kata yang telah lama dipendamnya terucap dengan dingin. "Ya, aku ingin kamu pergi. Bawa anak-anak dan pergi dari rumah ini. Aku sudah tidak tahan lagi hidup denganmu." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar hati Sarah. Dia tidak percaya bahwa Galih benar-benar mengusirnya dan anak-anak mereka. "Kamu serius, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. "Sangat serius. Aku sudah muak dengan semua ini. Pergilah dan jangan kembali lagi," jawab Galih tanpa sedikit pun keraguan. Kemudian Galih kembali membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang telah lama mengendap dalam pikirannya, meski dia tahu itu akan menghancurkan Sarah.
Sarah, aku juga ingin kita bercerai saja, ucapnya dingin tanpa ragu sedikit pun. Sarah terdiam seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Namun meski hatinya hancur, dia tetap mencoba tegar. Oke mas, kalau itu yang kamu mau, aku akan menghormati keputusanmu, kata Sarah dengan suara pelan hampir seperti bisikan. Sarah terdiam, tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tahu pada titik ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan hati yang hancur, Sarah berdiri menggendong anak bungsu mereka yang masih tidur dan memanggil kedua anaknya yang lain. Anak-anak, ayo kita pergi dari sini, ucap Sarah dengan suara gemetar. Anak-anak mereka menatap ibunya dengan kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ma, kita mau kemana? Tanya anak sulung mereka dengan polos. Kita akan pergi dari sini sayang, ayo cepat. Sarah mencoba tersenyum meski hatinya terasa hancur. Sarah mengumpulkan beberapa pakaian dan barang-barang penting ke dalam kopernya, lalu mengajak anak-anaknya keluar dari rumah itu. Sementara itu, Galih hanya berdiri terdiam, menatap kepergian mereka dengan perasaan lega, seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Setelah malam itu, Sarah dengan hati yang hancur kembali ke rumah orang tuanya. Pintu rumah besar yang dulu menyambutnya dengan hangat, kini terasa dingin dan sepi. Ketika Sarah masuk, orang tuanya segera tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan suara bergetar, Sarah menceritakan semuanya bagaimana Galih, suaminya yang pernah begitu dia cintai, mengusirnya dan anak-anak mereka dari rumah. Ibunya memeluk Sarah dengan erat, sementara ayahnya hanya bisa menunduk dalam keheningan, memikirkan apa yang telah terjadi pada putri mereka. Nak, kami tidak pernah membayangkan Galih akan setega itu, kata ibunya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Kami tahu Galih orang yang baik, tapi mungkin dia telah berubah. Ayahnya yang biasanya tegas dan bijaksana hanya bisa pasrah. Dia tahu bahwa Galih memiliki kuasa penuh atas rumah dan harta mereka, karena keluarga Galihlah yang dulu membiayai pernikahan mereka. Kami akan selalu ada untukmu, Sarah, ucap ayahnya dengan suara pelan. Kamu dan anak-anakmu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan. Malam itu, Sarah berusaha tidur, namun pikirannya terus berkecamuk. Dia tidak bisa memahami bagaimana cinta yang dulu begitu kuat bisa berubah menjadi kebencian. Tapi di balik kesedihannya, Sarah tahu bahwa dia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Mereka membutuhkan ibunya, seorang ibu yang kuat, bukan seorang ibu yang terpuruk oleh kesedihan. Keesokan harinya, Sarah mulai merawat dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk kembali menjadi wanita yang dulu pernah dikagumi oleh Galih. Namun kali ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia mulai berolahraga secara teratur, merawat kulit dan rambutnya, memperhatikan pola makannya. Sarah juga mengunjungi salon kecantikan, memotong rambutnya dan memberikan warna baru yang lebih segar. Setiap hari dia berusaha sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan dirinya yang hilang. Di sisi lain, setelah mengusir Sarah dan anak-anaknya dari rumah mereka, Galih merasakan kebebasan yang awalnya membuatnya merasa lega. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa kesepian dan penyesalan mulai meresap ke dalam dirinya. Untuk mengatasi perasaannya dan mencari penghiburan, Galih mulai menjalin hubungan dengan beberapa wanita, berharap menemukan pengganti Sarah yang memenuhi kriterianya. Dia bertemu dengan berbagai wanita. Semuanya memiliki penampilan yang menawan dan sesuai dengan keinginannya. Salah satunya adalah Fiona, seorang wanita muda dengan rambut pirang panjang dan mata biru yang memikat. Fiona nampaknya ideal dengan penampilan glamornya dan sikap manisnya, tetapi Galih segera menyadari bahwa Fiona lebih tertarik pada gaya hidup mewah yang bisa dinikmatinya daripada dirinya sebagai pribadi. Ketika Galih menolak untuk membeli hadiah mahal, Fiona secara tiba-tiba menunjukkan sikap dingin dan akhirnya meninggalkannya. Di lain waktu, Galih juga berkenalan dengan Cindy. Wanita yang bekerja sebagai model ini memang sangat cantik dan selalu berpenampilan seksi yang membuat Galih begitu terpesona dengannya. Namun, Galih harus mengalami kekecewaan yang mendalam
saat tahu dirinya hanya dimanfaatkan oleh Cindy. Selama ini, Cindy dekat dengan Galih hanya menginginkan hartanya saja. Setiap hari Cindy selalu meminta jatah uang ke Galih dan sering meminta hadiah darinya. Galih yang awalnya tidak menyadari pun terus menurutinya. Namun, ia baru sadar saat temannya memberitahu bahwa Cindy sering jalan dengan pria lain. Saat Galih ingin tahu kejelasannya, Cindy justru meninggalkan Galih tanpa ada rasa bersalah. "Makasih ya Galih, atas semua uang dan hadiahmu. Kamu jangan kepedean ya, karena nggak mungkinlah aku serius dengan om-om tua kayak kamu," kata Cindy sambil berlalu pergi dengan pria yang digandengnya. Galih merasakan frustasi mendalam dan mulai merasakan terjebak dalam lingkaran setan di mana ia dikelilingi oleh wanita-wanita yang hanya menginginkan keuntungan dari posisinya. Setiap kali ia berusaha membangun hubungan, ia menemukan bahwa wanita-wanita ini tidak tertarik pada dirinya. Mereka hanya melihat Galih sebagai sumber materi dan status sosialnya, bukan sebagai pasangan yang bisa dicintai dan dihargai. Suatu hari, ketika Galih sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, Galih tanpa sengaja melihat sosok yang sangat familiar di antara kerumunan. Dia berhenti sejenak, mencoba memastikan penglihatannya. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan tubuh yang ramping dan anggun. Rambutnya tergerai rapi, dengan sedikit make up yang menonjolkan kecantikannya. Pakaian elegan yang dia kenakan menambah pesona wanita itu. Dan kemudian wanita itu tersenyum tipis ke arahnya. Galih membutuhkan beberapa detik untuk menyadari siapa wanita itu. "Sarah?" bisiknya pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu yang tidak lain adalah Sarah, mantan istrinya, mendekat dengan langkah tenang. Senyumnya yang hangat dan ramah membuat Galih tertegun. "Hai Galih, bagaimana kabarmu?" tanyanya dengan suara lembut. Galih tergagap, tidak mampu merespon dengan cepat. Galih merasakan hatinya diremas kuat-kuat melihat pemandangan itu. Sarah telah berubah, bukan hanya fisiknya, tetapi seluruh auranya. Dia nampak bahagia, lebih bahagia daripada saat dia bersamanya. Sarah tidak menunjukkan sedikit pun kepahitan atau kemarahan di matanya. Sebaliknya, dia tampak damai dan penuh kebahagiaan. "Kok diam kamu? Aku harap kamu baik-baik saja ya," ucapnya dengan dingin. Galih hanya bisa mengangguk kaku, sementara ribuan perasaan berkecamuk di dalam dirinya. Di momen itu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak akan pernah bisa digapainya kembali. Sarah telah melangkah maju dalam hidupnya, meninggalkan semua luka di belakang. Dengan berat hati, Galih mengucapkan selamat tinggal dan berjalan pergi, meninggalkan pusat perbelanjaan itu dengan perasaan hampa. Untuk pertama kalinya, dia merasakan penyesalan yang mendalam. Dia tahu bahwa kebahagiaan yang dulu dia abaikan kini telah menjadi milik orang lain. Dan dalam diam, Galih hanya bisa berdoa agar Sarah menemukan kebahagiaan sejati, meskipun itu berarti dia harus melepaskannya untuk selamanya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Sarah di pusat perbelanjaan itu, Galih merasa hidupnya semakin kacau. Ia mulai merasakan kekosongan yang mendalam. Meskipun telah mencari wanita-wanita lain untuk menggantikan Sarah, namun semua yang ia temui hanya nampak cantik di luar, tanpa kedalaman dan kehangatan yang bisa menggantikan sosok Sarah. Kehidupan baru yang ia impikan ternyata jauh dari yang dia harapkan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa anak-anak dan kebahagiaan kini terasa sepi dan dingin. Galih merasa kesepian, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tertarik pada penampilannya, bukan pada dirinya yang sebenarnya. Perlahan, ia merindukan kehidupan lamanya, Sarah, anak-anaknya, dan rumah yang dulu mereka bangun bersama. Namun, takdir mempertemukannya dengan ujian yang lebih berat. Suatu hari, saat sedang bekerja di kantor, Galih tiba-tiba merasa sakit kepala yang luar biasa, disertai dengan kesemutan di satu sisi tubuhnya. Rasa sakit itu segera meningkat, membuatnya terjatuh dari kursi. Rekan-rekannya panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter memberitahunya bahwa ia mengalami gejala stroke dan kondisi yang sangat serius.
Galih terkejut dan merasa hancur. Tak menyangka bahwa tubuhnya yang dulu kuat kini telah rapuh. Berita tentang kondisi Galih sampai ke telinga orang tuanya. Mereka merasa terpukul dan segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Galih. Melihat anak mereka yang dulu gagah, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan sebagian tubuhnya lumpuh. Hati mereka hancur. Ibu Galih tidak bisa menahan tangisnya. Galih, Mama mohon bertahanlah. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, ucapnya sambil menggenggam tangan Galih yang lemah. Galih hanya bisa menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Maafkan aku, Mama. Aku telah membuat banyak kesalahan." Setelah melihat betapa terpukulnya Galih, orang tuanya tahu bahwa ada satu hal yang harus mereka lakukan untuk menenangkan hati anak mereka, meminta Sarah dan anak-anak mereka untuk menjenguk Galih. Mereka merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk memberi Galih kesempatan terakhir untuk menemukan kesembuhan. Orang tua Galih pergi menemui Sarah di rumah orang tuanya. Ketika mereka tiba, Sarah menyambut mereka dengan sikap penuh kehati-hatian. "Ada apa, Bu? Pak?" tanya Sarah dengan nada ragu. Ibu Galih mulai berbicara dengan suara penuh permohonan. "Nak Sarah, Galih mengalami stroke. Kondisinya sangat serius dan ia kini terbaring lumpuh di rumah sakit. Kami mohon kamu dan anak-anak bisa menjenguknya dulu." Sarah terdiam, mengingat kembali semua luka yang telah terjadi. Meskipun hatinya masih penuh dengan rasa sakit, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia pernah mencintai pria itu, dan bahwa dia adalah ayah dari anak-anaknya. Saya tidak tahu, Bu," jawab Sarah dengan ragu. "Banyak yang telah terjadi di antara kami, dan saya tidak yakin apakah ini keputusan yang tepat." Ayah Galih menambahkan dengan lembut, "Kami mengerti, Nak Sarah. Kami tahu betapa beratnya beban yang harus kamu pikul. Tapi untuk kali ini saja, Nak, demi Galih dan demi anak-anak kalian, tolonglah. Dia benar-benar menyesali semua yang telah terjadi." Setelah berpikir sejenak, Sarah akhirnya mengangguk dengan pelan. "Baiklah, saya akan datang." Hari itu, Sarah dan anak-anaknya pergi ke rumah sakit bersama orang tua Galih. Meskipun hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, marah, sedih, dan belas kasihan, Sarah merasa ini adalah langkah yang harus diambil untuk memberikan kedamaian bagi semua pihak. Ketika mereka tiba di kamar rumah sakit, Sarah melihat Galih terbaring di tempat tidur, dengan sebagian tubuhnya lumpuh dan kursi roda di samping tempat tidurnya. Anak-anak mereka yang masih kecil dan bingung hanya bisa menatap ayah mereka dengan penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Galih yang tengah setengah sadar merasakan kehadiran mereka. Ketika matanya membuka, ia melihat Sarah dan anak-anak berdiri di samping tempat tidurnya dengan mata yang berkaca-kaca dan bibir yang sulit digerakkan. Galih mencoba mengucapkan kata-kata. "Sarah, anak-anak." Suaranya lembut dan terbata-bata. Sarah mendekat dan memegang tangan Galih yang dingin dan lumpuh. "Kami di sini, Mas Galih," jawabnya dengan suara lembut, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. "Anak-anak ingin bertemu denganmu." Galih menatap wajah Sarah yang nampak lebih dewasa dan tegar. "Terima kasih, kamu dan anak-anak mau datang," katanya dengan suara yang terputus-putus. Sarah tersenyum kecil, meski ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Istirahatlah, Mas Galih. Jangan pikirkan hal lain sekarang. Yang terpenting adalah kamu bisa sembuh." Galih mengangguk dengan lemah, merasa sedikit lebih tenang. Meskipun ia tahu bahwa waktu yang tersisa mungkin tidak banyak, kehadiran Sarah dan anak-anaknya memberikan ketenangan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Selama beberapa hari berikutnya, Sarah dan anak-anaknya terus menjenguk Galih. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka, Sarah berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada Galih untuk terakhir kalinya. Galih di sisi lain mulai menerima kenyataan bahwa apa yang telah hilang tidak bisa dikembalikan. Namun, ia berjanji untuk memperbaiki apa yang tersisa selama sisa hidupnya. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan terapi fisik dan dukungan dari keluarganya,
Galih mulai berproses menuju pemulihan. Meskipun ia masih harus menggunakan kursi roda dan mengalami kesulitan dalam bergerak, ia bertekad untuk menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anaknya. Suatu pagi, Sarah dan anak-anaknya datang mengunjungi Galih. Galih duduk di kursi roda di ruang tamu rumah sakit, berusaha beradaptasi dengan keterbatasannya. Mas Galih, ini anak-anak, mereka ingin memberikan sesuatu untukmu, kata Sarah sambil tersenyum lembut. Anak-anak mendekat, masing-masing memegang gambar dan tulisan yang mereka buat sendiri. Salah satu gambar menunjukkan keluarga mereka yang bahagia, dengan tulisan ayah cepat sembuh di bawahnya. Melihat ini, mata Galih berkaca-kaca. Terima kasih ya nak, ucap Galih dengan suara penuh haru. Ayah akan berusaha keras untuk sembuh agar bisa bersama kalian lagi. Sarah duduk di samping Galih, menggenggam tangannya dengan lembut. Kami akan selalu ada untukmu, Mas Galih. Kita akan melewati ini bersama. Galih mengangguk, merasa lebih kuat dan lebih bersemangat untuk berjuang melawan kondisinya. Meski jalan menuju pemulihan masih panjang, kehadiran Sarah dan anak-anaknya memberi harapan baru dalam hidupnya. Kini, dengan penyesalan yang mendalam dan semangat untuk memperbaiki semuanya, Galih memulai babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan harapan, perjuangan, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Galih terus menjalani terapi fisik dengan tekun. Meskipun tubuhnya masih sangat terbatas, semangatnya untuk sembuh dan memperbaiki hubungannya dengan Sarah dan anak-anaknya tidak pernah surut. Setiap hari dia berusaha keras untuk bergerak sedikit demi sedikit, memperjuangkan setiap kemajuan kecil. Sarah tetap setia mendampingi Galih, memberikan dukungan emosional dan merawat anak-anak mereka. Selama kunjungannya, Sarah juga berbicara dengan dokter dan terapis untuk memahami lebih baik cara mendukung proses pemulihan Galih. Kehadiran Sarah dan anak-anaknya memberikan semangat baru bagi Galih, dan melihat mereka berusaha untuk membantunya untuk tetap berfokus pada tujuan penyembuhannya. Suatu hari, setelah beberapa bulan berjuang, Galih merasa cukup kuat untuk melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, berbicara kepada Sarah dan anak-anak tentang masa depannya. Dengan penuh harapan dan tekad, ia berkata kepada mereka, Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan masa lalu atau menghapus kesalahan yang telah aku lakukan. Namun, aku berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Aku akan berusaha menjadi ayah dan mantan suami yang lebih baik. Dan aku ingin kalian tahu betapa berartinya kalian bagiku. Sarah menatap Galih dengan tatapan campur aduk, antara harapan dan keraguan. Namun dia tahu bahwa Galih telah melakukan perjalanan panjang untuk mencapai titik ini, dan dia merasa bersyukur melihat usaha dan perubahan yang dilakukan Galih. Kami juga ingin kamu tahu betapa pentingnya kamu bagi kami, Mas Galih. Aku percaya bahwa kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik dari sini, ucapnya dengan lembut. Dengan dukungan Sarah dan anak-anaknya, Galih mulai memperbaiki hubungan mereka. Meskipun prosesnya memerlukan waktu, mereka merayakan pencapaian kecil bersama. Pertumbuhan Galih dalam terapi, momen-momen keluarga yang sederhana, dan komitmen yang saling mendukung. Kisah Galih dan Sarah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada penampilan luar, melainkan pada kedamaian hati dan hubungan yang tulus. Galih yang awalnya mencari kebahagiaan dari wanita yang cantik di luar sana, akhirnya menyadari bahwa kecantikan sejati adalah tentang saling mendukung dan memahami satu sama lain. Galih belajar bahwa hubungan yang kuat dan bahagia dibangun dari empati, pengertian, dan cinta yang tulus, bukan hanya dari penampilan fisik. Penyesalan dan kesalahan masa lalu memberi Galih kesempatan untuk tumbuh dan menghargai apa yang benar-benar penting di dalam hidupnya. Dan akhir kisah ini, Galih dan Sarah meskipun tidak kembali ke hubungan seperti semula, menemukan cara untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Mereka membangun kembali ikatan keluarga mereka dengan lebih baik, mengingatkan kita bahwa setiap kesalahan dan perubahan dalam hidup menawarkan kesempatan untuk memperbaiki dan memulai babak baru dengan harapan dan tekad yang baru.